Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fir Zulian dengan NIM 21030015236. Di sini saya akan melakukan pengerjaan ujian akhir semester dengan soal sebagai berikut dalam mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data. Untuk studi kasus pada soal nomor 1 diperlihatkan di sini ada tabel produk. Yang dimana untuk pertanyaan nomor 1 adalah tampilkan nama produk yang diawali huruf M dan ID produk yang diawali huruf F. Lalu untuk studi kasus pada nomor 2 dan 3, di sini ada beberapa tabel, yaitu yang pertama tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel matkul, dan yang terakhir adalah tabel nilai. Dan pertanyaannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk pertanyaan pada soal nomor 2, yaitu tampilkan nama-nama mahasiswa yang tidak mengikuti ujian. Dan untuk soal nomor 3, yaitu tampilkan nama mata kuliah, SKS, dan nama dosen penghapus setiap mata kuliah tersebut menggunakan klausa join. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam MySQL dengan cara sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya akan membuat database-nya. Di sini saya akan namakan database-nya adalah ujian akhir semester. Sudah. Selanjutnya saya akan membuat tabel produk terlebih dahulu untuk studi kasus nomor 1 dan kemudian saya akan membuat tabel yang lainnya juga. Oke, di sini untuk tabel produk ada ID produk, nama produk, dan harga. Jadi untuk field pertama yang saya akan tuliskan adalah ID produk. Di sini terlihat ID produk terdiri dari karakternya berupa huruf dan angka. Jadi di sini saya akan menuliskan ID produknya itu dengan tipe data varchar, daya tampungnya adalah 5. Selanjutnya ada nama produk dengan tipe data varchar juga akan saya tuliskan. Daya tampungnya adalah 20. Lalu terakhir ada harga tadi dengan tipe data char, saya tulis daya tampungnya adalah 5. Oke, lihat sudah semua oke. Lalu saya akan akhiri dengan tanda tutup kurung dan titik koma. Nah, tabel produk sudah dibuat. Selanjutnya saya akan membuat tabel mahasiswa yang memuat NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Jadi di sini saya akan create tabel mahasiswa. Oke, yang pertama saya buat adalah NIM. Dengan tipe datanya adalah char saja. Di sini akan saya masukkan daya tampungnya adalah misalnya 15. Di sini saya menggunakan tipe data char karena NIM hanya memuat karakter berupa angka saja. Selanjutnya tadi ada nama mahasiswa. Saya akan masukkan tipe data varchar. Di sini saya akan masukkan daya tampungnya adalah 30. Oke. Dan selain nama mahasiswa, terakhir adalah alamat. Oke. Di sini akan saya masukkan tipe data varchar juga. Daya tampungnya adalah 20. Oke, sudah semua. Saya akan akhiri dengan tanda tutup kurung dan titik koma lagi. Oke, tabel mahasiswa sudah dibuat. Selanjutnya saya akan membuat tabel dosen. Di sini ada ID dosen, nama dosen, dan alamat. Oke, yang saya pertama buat adalah create tabel dosen. Oke, lalu
Selanjutnya saya akan membuat ID dosen. Dengan tipe data varchar. Sini untuk daya tampungnya di sini akan saya tulis adalah 6. Dan untuk ID dosen ini akan saya coba ubah menjadi primary key agar bisa direlasikan dengan tabel selanjutnya. Dengan cara sebagai berikut. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menuliskan nama dosen. Nama dosen menggunakan tipe data varchar sama seperti tadi nama mahasiswa atau mungkin nama produk. Jadi di sini saya akan tuliskan tipe datanya varchar dengan daya tampung yang sama yaitu 30. Yaitu seperti pada tabel sebelumnya. Sudah, ID dosen sudah, nama dosen sudah. Dan terakhir saya akan menuliskan alamat. Tipe datanya varchar saja sama seperti sebelumnya dan daya tampungnya juga sama yaitu 20. Sudah. Nah, selanjutnya apabila tabel dosen sudah dibuat, saya akan membuat tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini akan saya relasikan ke tabel dosen menggunakan foreign key. Jadi ada primary key dan ada foreign key sebagai untuk relasi antara dua tabel. Pertamanya untuk tabel matkul ini akan saya tuliskan dulu create tabel matkul. Sudah. Selanjutnya ada ID matkul. Di sini karena terdiri dari karakter berupa huruf dan angka, maka akan saya tulis dengan tipe data varchar, daya tampungnya 6. Oke. Lalu ada nama mata kuliah. Sini akan saya tulis dengan tipe data varchar. Dan daya tampungnya di sini akan saya tulis misalnya 25. Sudah. Selanjutnya adalah SKS. Saya tulis dengan tipe data char saja dengan daya tampung cukup 1. Dan terakhir adalah ID dosen. Sama seperti pada tabel dosen, ID dosen di sini akan saya gunakan tipe data varchar dengan daya tampung 6. Oke. Sudah. Selanjutnya saya akan merelasikannya menggunakan foreign key dan penulisan sebagai berikut. Foreign key. Oke, sudah. Itu tadi adalah ID dosen. Reference dengan tabel dosen yang memuat juga ID dosen. Oke, sudah. Selanjutnya akhiri dengan tanda tutup kurung dan titik koma. Oke, di sini saya sudah merelasikan antara tabel dosen dengan tabel matkul. Selanjutnya yang terakhir adalah saya akan membuat tabel nilai. Di sini tabel nilai ada memuat 4 field seperti pada tabel matkul tadi, yaitu ada nilai UTS, nilai UAS, NIM, dan ID matkul. Di sini saya akan menulis tabel nilai dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai UTS untuk field pertama. Di sini saya akan menggunakan karena berupa karakter angka saja, akan saya gunakan tipe data char. Dan hanya memuat dua nilai saja, 2 angka, berarti char dengan daya tampung 2 saja cukup. Selanjutnya tadi ada nilai UAS. Dengan tipe data char karena berupa 2 angka juga, di sini saya akan tulis 2 juga. Nilai UAS, nilai UTS, selanjutnya ada NIM. Nah,
NIM di sini saya akan tulis dengan tipe data chart, daya tampungnya adalah 15. Sama seperti pada tabel mahasiswa tadi. Oke, sudah. Dan terakhir adalah ID matkul. ID matkul. Oke, untuk ID matkul saya samakan saja. ID matkul itu varchar tipe datanya. Dengan daya tampung 6. Sudah semua terdiri dari 4 field. Maka selanjutnya saya akan akhiri dengan tanda kurung dan titik koma lagi. Oke. Setelah tabel-tabel yang tadi dibuat, maka selanjutnya saya akan memasukkan nilai untuk tabel-tabel yang sudah saya buat sebelumnya dengan menggunakan insert. Dengan menuliskan sebagai berikut, insert into. Di sini saya akan membuat untuk tabel produk terlebih dahulu. Makanya di sini akan saya tuliskan insert into product values. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan memasukkan nilainya. Yang pertama NIM-nya adalah 11189.001. 1189001. Satunya 3 kali, 89001. Oke, sudah sama. Selanjutnya saya akan menuliskan di sini untuk tabel produk, bukan ini ternyata ya. Untuk tabel produk itu ini ID produk terlebih dahulu adalah F001. Lalu kemudian nama produk yaitu kentang. Terus selanjutnya harganya adalah 20.000. Sudah. Selanjutnya adalah yang kedua adalah air mineral dengan ID produk D001. Di sini adalah produknya air mineral. Sudah. Harganya adalah 6.000. Sudah. Selanjutnya adalah F002 di produk dengan nama produknya permen dengan harga 5.000. Saya akan tuliskan di sini F002 dengan produknya adalah permen dan harganya adalah Rp5.000. Oke, sudah. Selanjutnya adalah minyak goreng dengan ID produk F003 dengan harga 25.000. Akan saya tuliskan lagi F003 dengan nama produknya adalah minyak goreng dan harganya 25.000. Oke, sudah. Selanjutnya selain minyak goreng ada obat batuk dengan ID produk OB001. OB001. Di sini tadi adalah nama produknya adalah obat batuk. Dan untuk harga obat batuknya adalah 10.000. Sudah. Selanjutnya akan saya tulis lagi untuk ID produk OB002 yaitu nama produknya minyak kayu putih dengan harga 35.000. Oke, saya tulis B002 dengan nama produknya adalah minyak kayu putih dengan harga 35.000. Oke, selanjutnya terakhir adalah Hansaplast dengan ID produk OB003 dan harganya 7.000. Oke.
OB003. Nama produknya adalah tadi Hansaplast. Dengan harganya 7.000. Oke, untuk nilai pada tabel produk sudah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat nilai untuk tabel mahasiswa. Dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Insert into mahasiswa values. Di sini untuk pertama adalah NIM 1118901 dengan nama mahasiswa Fadil. Alamatnya adalah di Jakarta. Oke, akan saya tuliskan dengan NIM 1118901 dengan nama Fadil. Dengan alamat di Jakarta. Oke, sudah. Selanjutnya akan saya tulis lagi, yaitu dengan NIM 1118902, nama mahasiswa Dewi, beralamat di Bogor. Saya tulis di sini 1118902 dengan nama mahasiswa adalah Dewi, beralamat di Bogor. Oke, sudah. Selanjutnya dengan NIM 1118903. Di sini untuk nama mahasiswanya sendiri adalah Doni yang beralamat di Jakarta, dan 1118904 Intan yang juga beralamat di Jakarta. Saya tulis dulu Doni yang beralamat di Jakarta. Sudah. Selanjutnya tadi yang keempat adalah Intan 04. Alamatnya juga di Jakarta. Selanjutnya setelah Intan ada Eko yang beralamat di Depok. Saya tuliskan lagi 1118905 dengan nama mahasiswa tadi adalah Eko yang beralamat di Depok. Oke, sudah. Setelah Eko tadi 006. Setelah Eko ada Galih yang beralamat di Bogor. Sudah. Dan yang terakhir adalah Rizky dengan beralamat di Jakarta juga. Oke, sudah semua. Nah, selanjutnya setelah tabel mahasiswa, saya akan membuat itu nilai untuk tabel dosen yang berisi ID dosen, nama dosen, dan alamat. Di sini saya akan menuliskan insert into dosen values. Sudah. Lalu pertama ID dosen yaitu DSN001 dengan nama dosen Agus Irawan yang beralamat di Tangerang. Oke, di sini saya akan tulis DSN001 dengan nama dosen adalah Agus Irawan yang beralamat tadi ada di Tangerang. Oke, sudah.
Oke, sudah sesuai. Selanjutnya saya akan masuk ke data kedua. N002. Lalu kemudian nama dosennya di sini adalah Wahyu, beralamat di Jakarta. Oke, saya akan tulis Wahyu yang beralamat di Jakarta. Sudah. Selanjutnya ada Dahlia yang beralamat di Jakarta juga dengan ID dosen DSN003. N03. Dan nama dosennya tadi adalah Dahlia yang beralamat di Jakarta. Sudah, yang terakhir SN004 nama dosennya adalah Arini Fatma yang beralamat di Depok. Oke, di sini saya akan tuliskan Arini Fatma dengan alamat di Depok. Sudah. Oke, di sini tidak ada lagi untuk nilainya, cuma nyampe DSN 004. Lalu saya akan aktifkan tanda titik koma. Oke, sudah. Selanjutnya adalah nilai untuk tabel matkul. Saya masukkan sebagai berikut. Insert into matkul values. Oke, yang pertama untuk kode MK001, nama mata kuliahnya adalah algoritma dengan SKS-nya berjumlah 4, ID dosennya adalah DSN003. Saya tuliskan MK001. Untuk tadi nama pelajarannya adalah algoritma. Dengan jumlah SKS-nya adalah 4. Dan untuk dosennya adalah ID-nya DSN003. Di sini DSN003. Sudah. Selanjutnya adalah MK002 dengan nama mata kuliahnya di sini adalah sistem basis data. Saya akan tulis sistem basis data dengan SKS-nya adalah 3 dengan ID dosennya adalah DSN001. Saya tuliskan DSN001. Sudah. Selanjutnya adalah MK003 dengan nama mata kuliahnya adalah logika informatika. Oke, sudah. Lalu untuk jumlah SKS-nya adalah 4 dengan dosen yang sama, yaitu pada algoritma juga DSN003. DSN003. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah MK004. Untuk MK004, nama matkulnya adalah pengantar bisnis. Dengan SKS yang adalah 2. Dengan ID dosennya ada DSN002. N02. Sudah. Oke, semuanya sudah. Saya akan aktifkan tanda titik koma.
Nah, selanjutnya adalah untuk tabel nilai. Insert into nilai values. Oke, sudah. Di sini yang pertama nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 76 dengan NIM 1118901 dengan ID matkulnya adalah MK003. Oke, di sini saya akan tulis nilai UTS-nya 80. Lalu nilai UAS-nya 76. Untuk ID untuk NIM-nya adalah 1118901 itu 89001. Untuk ID matkulnya adalah MK003. K003. Oke, sudah. Selanjutnya yang kedua adalah nilainya adalah untuk UTS-nya 80 dan UAS-nya juga 80 dengan NIM 1118902. Mata kuliahnya adalah ID matkulnya itu MK001. Berarti saya tulis dengan ID-nya tadi untuk NIM-nya adalah 1118902. Terus untuk mata kuliahnya ID matkulnya tadi MK001. Saya tulis MK001. Sudah. Lalu yang ketiga adalah nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 75, masih sama NIM-nya 1118902 dengan ID matkulnya adalah MK002. Oke, di sini saya akan tuliskan nilainya adalah 70 untuk UTS-nya. Kemudian 75 untuk UAS-nya. Dan untuk NIM-nya tadi masih sama. Namun mata kuliahnya berbeda yaitu MK002. MK002. Oke, sudah. Selanjutnya yang keempat adalah nilai UTS-nya 70 dengan nilai UAS 70 dengan NIM 111899003 dan mata kuliahnya adalah MK001. Saya masukkan nilainya 70 dengan NIM-nya tadi 111899003. Dan untuk mata kuliahnya ID matkulnya tadi MK001. Oke, sudah. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya yang ke-5 ada nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 82 dengan NIM yang sama yaitu 111899003 dan ID matkulnya adalah MK002. Oke, di sini saya akan masukkan nilai UTS-nya 90 dan nilai UAS-nya adalah 82 dengan NIM 111899003 masih sama dan ID matkulnya adalah MK002. K002. Oke, datanya sudah sesuai. Selanjutnya untuk yang ke-6 dengan nilai UTS 80 dengan nilai UAS-nya 70 dan NIM-nya 111899004 dengan ID matkul MK003. Saya tulis di sini 80 dengan tadi nilai UAS-nya 70 dengan NIM-nya 111899004 dan tadi mata kuliahnya MK001. MK003. Oke. Oke, sudah sesuai.
Dan yang terakhir nilainya adalah untuk UTS-nya 75, UAS-nya 75 dengan NIM 111899005, ID matkulnya adalah MK00. Oke, akan saya tuliskan untuk UTS-nya 75, lalu UAS-nya juga 75. Untuk ID matkulnya adalah 111899005. Jadi adalah MK004 untuk ID matkulnya. Sudah semua. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan tabelnya dengan langkah menggunakan select dengan menuliskan sebagai berikut. Baik, ini yang pertama adalah untuk menampilkan tabel produk. Selanjutnya saya akan menuliskan select from. Sini misalnya saya akan masukkan lagi adalah mahasiswa, select from mahasiswa untuk tabel mahasiswa. Oke, jadi ini adalah tabel mahasiswanya. Selanjutnya ada tabel dosen juga. Sudah, selanjutnya ada tabel matkul juga. Oke, ini tabel matkulnya, dan yang terakhir adalah tabel nilai. Nah, oke, setelah beberapa tabel tadi sudah saya buat beserta nilainya, saya akan menjawab nomor 1. Yaitu pertanyaannya adalah tampilkan nama produk yang diawali huruf M dan ID produk diawali huruf F. Oke, di sini saya akan menuliskannya yaitu dengan cara sebagai berikut: select from product where ID product like percent and nama produk oke. Sudah. Nah, baiklah, inilah hasil dari jawaban untuk nomor 1. Bisa dilihat yaitu ID produk yang diawali huruf F dan nama produknya diawali huruf M. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua adalah tampilkan nama-nama mahasiswa yang tidak mengikuti ujian. Di sini dapat diketahui dari NIM-nya yang dimana tertera pada tabel nilai ini. Jadi saya akan menuliskan sebagai berikut: select from dari tabel mahasiswa where NIM not in, select NIM from nilai. Oke, ini adalah hasil dari jawaban nomor 2, yaitu pertanyaan adalah tampilkan nama-nama mahasiswa yang tidak mengikuti ujian. Di sini ada 2 nama mahasiswa yaitu Galih dan Rizky. Selanjutnya yang ketiga adalah tampilkan nama mata kuliah, SKS, dan nama dosen pengampu setiap mata kuliah dengan menggunakan klausa join. Oke, di sini saya akan menuliskan select untuk tabelnya tabel matkul, karena di sini konteksnya adalah untuk memunculkan nama mata kuliah, SKS, dan nama dosen pengampu. Select matkul dot nama matkul. Udah. Selanjutnya adalah matkul dot SKS. Oke, sudah. Selanjutnya adalah dosen.
dot nama dosen. Selanjutnya from dosen left join adalah yaitu menampilkan data pada sisi kiri, yang dimana untuk sisi kanannya akan ditampilkan jika terkait dengan data yang ada pada sisi kiri. Di sini saya akan menuliskan from dosen left join matkul on matkul dot id dosen. Sudah strip dosen dot id dosen. Oke, sudah. Sudah. Nah, ini tampilannya seperti berikut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.